Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Mus di channel Kang Mus, tetap namanya Kang Mus Channel. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya ada tamu dari jauh dari Bekasi, namanya kenalin dulu dong. Jumpa lagi sama saya. Mas Ferry Hidayat. Bukan Refri Harun, Harta Harun. Harta Harun. Dan sekarang ini posisi kita pengambilan gambarnya di gedung parlemen. Ya. Rumah rakyat. Rumah rakyat ya. Jadi bisa digunain untuk apa aja, termasuk kepentingan untuk kita hari ini. Ada isu menarik ini, Pak Fer, dan saya pengen. Saya nggak tahu ini. Isu apa ya? Saya pengen tahu. Ya. Soal isu reshuffle ini kan lagi panas ini. Oh panas. Apalagi bergabungnya Partai PAN ke Jokowi gitu. Nah, ini kan ada yang isu-isu yang beredar kan banyak banget ya. Ada yang Pak Tito mau digeser gantiin Pak Cahyo mau balik lagi Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Dan bergabungnya PAN. Ini menurut Mas Ferry akan mengusik salah satu menteri nggak sih? Oh, ini menarik ini. Topik yang sangat-sangat gimmicknya tadi dapat karena reshuffle ini jadi isu yang terus digoreng sama media-media utama dan juga para kita bisa tahu dinamika di istana itu seperti apa. Karena saya lihat masuknya PAN ini jelas dia ingin mengamankan di 2024 pemilu karena posisi dan mengamankan posisi menteri yang udah pernah hilang. Iya, tapi yang jelas sih saya merasa ini kepentingan 2024 ya. Cara aman dari Zulkifli Hasan buat menyelamatkan PAN karena kan sebagian pengamat menyebut masuknya Partai Umat otomatis akan mengurus basis suara dari Partai Amanat Nasional. Contoh saja kemarin di Jawa Tengah. Ini soal gerus-menggerus nanti kita bahas. Di Jawa Tengah itu sampai nggak ada suara sisa yang diambil di Jawa Tengah. Bahkan nggak ada wakilnya ya. Nggak ada wakilnya, makanya kan Julhas bagaimana caranya biar bisa nyantelin lagi kadernya di menteri, di kursi menteri di kabinet. Dan ini ada artikel menarik yang saya baca dari gonyus.com. Ya silakan baca dulu. Gimana kamu? Ini ya itu tadi seputaran kemesraan PAN bergabungnya dengan Jokowi ini. Apa katanya? Salah satu peneliti senior dari INSIS, Institut Riset Indonesia, Dian Permata itu mengatakan bahwasanya ketika PAN hadir masuk ke kubu koalisi, maka yang akan terancam pertama adalah posisi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Bukannya Nadiem anak emasnya Bu Mega? Nah itu makanya saya juga bingung. Apa berani gitu? Tapi kalau kalaupun Menteri Pendidikan siapa Pak kader PAN yang masuk? Dan dengar-dengar sih kalau nggak ketumnya sendiri itu Pak Sutrisno Bahir. Pak Sutrisno Bahir kan backgroundnya bukan pendidikan Pak. Tapi kalau sekarang pengusaha kan Jokowi kan tidak melihat background ngambil menteri. Memang. Pak Nadiem Makarim backgroundnya pembisnis dari aplikasi Gojek, tiba-tiba jadi Mendikbud. Iya sih. Terus Pak siapa namanya? Kayak Pak Tito Karnavian, basicnya Polri. Ya kalau Polri kan agak ada hubungannya lah. Tapi kalau misalkan Sutrisno Bahir yang dia besar, jadi pengusaha sukses, didirikan PAN, mantan ketua umum juga gitu kan. Mantan ketua umum langsung menempati posisi. Kalau mungkin Pak Abdul Mufti agak masuk akal karena kan sebelumnya atau kita dorong Pak Saleh Daulay. Boleh juga. Karena dia juga cocok. Apa aja pinter dia. Beliau. Menkes kalau dia cocok. Komisi 9. Soal vaksin cocok soalnya. Iya. Nah, itu balik lagi. Balik dengan lagi. Konstelasi yang ada di istana ini, saya lihat bahwa masuknya PAN itu yang jelas pasti ada politik dagang sapi kan. Antara barter-membarter, antara posisi pengamanan dalam artian bagaimana di DPR nanti suara bisa bulat mendukung langkah pemerintah. Berarti kan di luar ini tinggal menyisakan dua partai Demokrat dan PKS. Nah menariknya PKS dan Demokrat tidak bisa berkoalisi juga di tahun depan kalau cuma berdua. Iya nggak sampai 20%. Sampai 20%. Nah artinya kalau misalkan partai-partai yang sekarang ada di pemerintah, taruhlah misalkan dari berarti berapa partai? 9 ya? 7 partai ini. Tapi nanti dengan hadirnya partai baru kan belum tentu lolos threshold. Iya sih. Karena threshold 20%. Iya. Dan hasil pemilu itu nanti ketika bisa
diubah ketika 7 partai ini, taruhlah misalkan dia membuat satu pemilu dagelan, pilpres dagelan. Maksud pilpres dagelan? Bisa saja Pak, 7 partai ini. Karena Demokrat sama PKS nggak bisa ikut pilpres. Dari 7 partai harus ngikut berarti. Nggak bisa ngusung sendiri. Nggak bisa ngusung sendiri, harus ngikut mau nggak mau. Taruhlah dia nggak mau mengambil pilihan. 7 partai ini misalkan dari PDIP, Golkar, Gerindra segala macam, P3, PKB. Akhirnya dia ngusung, ayo kita bikin pilpres dagelan yuk. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Iya kan, itu yang dikhawatirkan Refli Harun. Lagi-lagi ke Refli Harun. Pemilu dagelan, pilpres dagelan. Taruhlah misalkan yang akhirnya menguntungkan dari 7 partai koalisi, biar menggolkan Prabowo Puan duet. Sementara calon yang lain dari memang sudah fix PDIP bakal ngusung Puan. Ya pasti belum. Tapi ya kirainnya sudah pasti. Kecurigaan. Pasti belum. Kita kan ngobrol PAN, ngomongin ketika PAN ini masuk, apa yang ditawarkan? Jangan-jangan kekhawatiran Refli Harun kalau sampai terjadi, wah demokrasi kita terancam dong Pak. Bukan begitu Bang Mus? Ya bisa jadi. Tapi ya ada yang menarik sih kalau menurut saya dengan sikapan yang sangat tiba-tiba masuk ke jajaran koalisi, dan Mas Ferry tadi menganggap ada indikasi untuk mengamankan suara di pemilu 2024. Masuk akal, sangat masuk akal, apalagi ketika Pak Amin Rais juga sudah membuat gerbong baru dengan nama Partai Umat yang seperti Mas Ferry bilang tadi, di Jawa Tengah aja di 2019 PAN tidak dapat suara, bahkan 0. Wakilnya yang sebelumnya itu ada Teguh Juwarno. Ada ya Teguh Juwarno ya. Sama Pak Taufik Kurniawan. Dan menariknya lagi nih, selain PAN, ini juga ada partai baru yang sebelumnya juga sudah satu wadah dengan PKS, yaitu Gelora. Partai Gelora. Nah, menurut Mas Ferry, nasib PAN dengan PKS akan sama nggak? Nasib PKS dengan PAN akan sama nggak? Kalau PAN udah karena ada Gelora. Iya. Ya. Nah, kalau PKS bakal tergerus juga nggak dengan Gelora? Karena basis suara PKS ini kan sudah established ya, udah mapan sampai ke akar rumput. Sampai ke akar rumput, dan itu bisa ditarik jauh berapa tahun, misalkan bahkan mungkin dari sebelum 99 dengan adanya gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada santri-santri mahasiswa, terutama kan basis suaranya kan masyarakat Islam perkotaan, Islam urban. Mereka itu lebih solid. Islam pedesaan udah diambil P3 sama PKB. Nah, mereka punya basis suara yang sangat solid. Belum lagi sampai kepala daerah yang pegang wilayah dari PKS, dia membuat sekolahan, membuat gerakan-gerakan yang akhirnya basis suara itu susah digoyah. Buktinya kemarin, walaupun tidak ada masuk di dalam pemerintahan, PKS naik malah jadi 7%. Tetap solid ya. Tetap solid. Nggak ngaruh. Saya lupa 8% atau 7%. Yang jelas suaranya naik. Tapi kan sekarang PKS juga presidennya baru, sekjennya baru, ya kan? Dengan di Gelora sendiri diisi orang-orang lama dari PKS-nya. Di situ ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah, ada Mahfud Siddiq. Iya, Mahfud Siddiq. Ada Pak Surya. Pak Surya siapa ya? Dan yang menariknya ada salah satu politisi tua yang bukan tua sih, senior maksudnya. Siapa? Yang udah pernah jadi wagub di Jabar. Ada Deddy Miswar. Oh, Deddy Miswar di Gelora ya? Nah, di Gelora. Saya baru tahu. Saya nggak pernah dibagi rilis masalah. Saya nggak tahu. Pak Surya ini harus dihubungin. Nah, itu tadi maksud saya, apakah ketokohan mereka itu bisa menggerus suara PKS atau? Saya rasa susah ya. Karena di basis suara PKS itu tadi yang seperti Mas Ferry bilang bukan karena ketokohan ya melihatnya ya, karena memang sudah dikader dari nol ya. Gerakan akar rumput itu kan tersistematis Pak. Sama halnya kita ngomong Partai Umat. Partai Umat secara kultural orang Muhammadiyah asli pasti melihatnya Amin Rais. Ya. Cuman persoalannya Pak. Cuman di balik Pak Amin Rais siapa tokoh-tokoh lainnya? Ada Sony Sumarsono. Banyak lah ya. Sampai kalau Demokrat ada Wawan.
Ada Coki. Ada Dimas Riyandi. Coki Anderson ada teman kita. Sekarang ada Dimas Riyandi. Dimas Riyandi di Demokrat. Jadi macam-macam lah. Kalau di Partai Hanura ada teman kita. Michael duduk. Jadi begitu Bang Mus. Basis suara, persoalan basis suara itu susah. Ngomongin soal PAN, oke lah ya, mungkin memang endingnya itu tadi pengamanan di pemilu 2024. Nah, kalau ngomongin partai-partai baru tuh, sedangkan partai lama aja kayak Hanura, PKP, terus juga P3 juga diprediksi bakal diambang kehancuran kemarin, tapi lolos ya, kan kemarin, tapi betul bukti lolos kemarin 4%. Tapi untuk partai-partai baru kayak Berkarya, PSI, susah Pak. Terus Gelora, Partai Umat, Partai Prima, bahkan ada partai yang dibikin sama mantan pengacara Farhad Abbas. Apa sih namanya? Saya lupa itu. Yang sama Elza Sarif itu. Ya kalau itu cuman mau buat cari nama doang atau memang tujuannya kalau lolos PSI ke pemilu? Kan jelas kan, mereka mengincar di wilayah perkotaan. Karena membangun partai kan nggak cukup 5 tahun. Bisa bertahun-tahun sampai akhirnya bisa nembus parlemen nasional. Tapi yang paling penting kan bohirnya siapa, yang duitin siapa, itu kan yang nyata Pak. Ya. Karena partai kalau nggak ada uang itu sama saja menyebar rilis di grup-grup. Naik syukur, nggak naik ya udah gimana ya, kayak gitu loh. Iya. Dan tanpa ada kejelasan. Mesin politik itu perlu. Iya. Perlu namanya amunisi Pak. Tapi ada yang menarik sih sebenarnya di Gelora. Kenapa saya tertarik sama Gelora ya? Kenapa, Pak? Saya sedikit tertarik dengan Gelora karena cara rekrutmen kader itu hampir sama dengan yang dilakukan PKS dari kampus ke kampus. Iya. Terus kemudian dia menggunakan cara-cara, kalau PAN atau Nasdem dulu kan mengambil tokoh-tokoh kayak artis, selebritis itu kan. Nah, si Gelora ini nggak begitu. Caranya? Tapi diambil dari mantan atlet. Oh, iya. Misalnya kayak petinju, mantan Okto, atlet, pemain bola. Nah, itu kan mereka punya fan tersendiri juga di kalangan anak muda. Tapi kan kalau dibandingin sama artis kan terus jauh, Pak. Satu lagi, ada salah satu aplikasi untuk mendaftar untuk pengkaderan gitu. Merekrut kader-kader melalui aplikasi. Nah, kalau berdasarkan laporan aplikasi tadi, itu udah lumayan gitu. Itu berdasarkan rilis yang Anda terima ya? Saya nggak tahu soalnya. Dari Pak Surya. Persoalannya kan cara-cara seperti itu mungkin hanya masalah arsip ya. Iya. Pendataan doang, tapi yang dan belum tentu yang mendaftar nyoblos nanti di 2024 benar-benar nyoblos ya. Karena pemilu kita kan tahu pemilu yang bukan jurdil ya. Jurdil sih. Cair sebetulnya. Jujur tapi harus cair. Iya benar. Biar ditoblos gitu loh. Karena jujur dan saya kurang tahu itu. Karena prosesnya kan ini kan kalau mesin yang dipakai Gelora meniru cara-cara PKS, tentu PKS dia sudah mengantisipasi ya pasti. Dan anggaran juga ada walaupun dia sekarang bukan di partai mungkin kalau pemerintah. PKS nanti kita hadirkan Mas Mandor, lebih paham deh. Bisa dia bisa menjelaskan program vaksin. Pokoknya jelas kalau dia. dengan metode yang sama, dengan basis suara yang sama, agak susah. Terkecuali misalkan berarti dia melebarkan sayap, mencari basis suara yang belum terjemah nih. Misalkan kayak PSI, ya kan? PSI juga susah karena identitas milenial itu ramai di sosmed, tapi kosong di realita gitu loh. Gitu ya. Iya, karena partai ini kan mengelola partai ini kan susah Pak. Begitu. Berarti nasib Partai Umat juga akan mengalami hal yang sama dengan Gelora. Karena cara rekrutmennya sama dengan PAN. Kalau ke basis Muhammadiyah. Partai Umat kan basis Muhammadiyah ada, dan juga Pak Amin itu kan tokoh senior Pak. Bagaimanapun dia ngelihat ketokohan Pak Amin itu masih bisa dipakai. Yang menjalankan itu bisa Hanafi. Gitu. Karena Sony Sumarsono kan tetap di PAN nih. Ya kan? Nah, saya nggak tahu posisi itu akan diisi siapa. Mungkin bisa Iko Simanjuntak. atau juga Imam Laksono. Yayat Ercipasa sih kalau saya. Kalau saya itu. Ya intinya ya, dengan keberadaan partai-partai yang sekarang
lebih mengandalkan suara milenial, saya kira agak semu ya. Agak semu ya. Agak semu karena tetap aja walaupun memang dengan persentase katanya 5 tahun ke depan itu suara itu dikuasai sama generasi milenial. Tapi generasi milenial ini kan ekspresi politiknya ini susah. Dia nggak mau terafiliasi dengan partai politik misalkan kayak gitu. Nah ini menarik nih menjelang kita akhiri obrolan kita sore ini. Kalau menurut Mas Ferry sendiri, prediksi Mas Ferry sendiri di Pilpres 2024 nanti, di pemilu bukan di Pilpres maksud saya, kira-kira partai apa yang memang benar-benar jadi jawarannya lagi? Apakah PDIP lagi atau tetap PDIP? Tetap karena PDIP. Basis suara. Alasannya? Basis suara lagi-lagi ya, karena PDIP yang jelas kan diisi dengan kader-kader yang sudah lama dan beberapa kepala daerah, dan juga kan sempat menguasai data kan dengan Kemendagrinya dulu Pak Cahyo kayak gitu. Itu penting loh. Partai kedua, nah ini antara Gerindra sama Golkar. Tapi walaupun kemarin Gerindra kedua, tapi kan presentase anggota lebih banyak ke Golkar kan. Ya. Wakil rakyat kayak gitu. Tapi ya jelas komposisinya masih itu lah. Dan apalagi ini kan banyak juga pendukung Prabowo yang saat ini udah melihat ya ketika Prabowo jadi menteri ya sudahlah kelar gitu. Sudah nggak ada lagi polarisasi antara FPI yang itu ya, Islam. Apalagi PKS juga kayaknya agak susah ya kalau berkoalisi dengan Gerindra lagi ya. Saya kira dalam politik itu kan kuncinya tidak ada yang susah ya. Cair. Iya kan? Itu satu loh kuncinya. Makanya antara ketika Pak Prabowo ketemu Ahmad Sayhu presidennya dan ketua Dewan Suruh, passwordnya apa? Cair. Iya udah selesai masalah. Itu kuncinya Pak. Gitu ya. Yang penting cair gitu loh. Makanya kan yang didengung-dengungkan dulu politik bebas aktif, sekarang beda. Politik bebas cair. Nah, itu kuncinya. Makanya untuk pemirsa, mari kita sama-sama bikin suasana yang cair. Jangan sampai kita ribut, jangan sampai kita berantem hanya gara-gara politik. Karena di politik itu ternyata memang ya percuma, atasannya aja slow aja itu kan cair. Di bawah berantem ngapain? Orang atasannya mana? Jadi siapapun nanti calon presidennya, siapapun partai pengusungnya, intinya kita sebagai warga ya ngikut aja. Iya, nggak usah baper-baperan. Nggak usah. Kalau misalkan memang pilihannya berbeda ya udah hormati aja. Yang di bawah percuma, di atasnya juga Prabowo sama ketua Dewan Suruh bisik-bisik mainkan. Ya siapa ini? Percuma. Iya benar. Apalagi udah duduk satu meja, udah satu hidangan. Iya. Udah. Kode cek email gitu udah. Cek WhatsApp sekarang. Jangan cek grup. Iya. Nggak cair kalau. Udah. Oke, sampai di sini dulu pemirsa. Hasta la vista. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.